buku geologi gitu ya, atau buku ilmu bumi, digambarkan bahwa di gambaran manusia ya, meskipun ini tadi saya katakan sejalan dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, ya. Bahwa 5 miliar tahun yang lalu, 5 miliar itu 5.000 juta tahun ya, 5 miliar, 1 miliar itu 1.000 juta ya. Ada yang pernah punya duit 5 miliar belum? Kalau saya mah belum pernah punya pegang duit 5 miliar, belum pernah. Jadi pada 5 miliar tahun yang lalu, bumi kita ini pada kondisi tadi tahapan yang awal, dari kabut yang bergilir-gilir kemudian membeku menjadi satu batuan, satu bola bumi yang tadinya panas, kemudian mendingin, panas lagi, mendingin lagi, bola yang padat. Nah, pada saat itu bumi kita belum ada kehidupan, jadi hanya berupa batuan tanpa makhluk hidup. Nah, masa ini atau kala ini disebut kala ya, kala evolusi, kala itu masa, itu fase. Kala ini disebut kala atau fase azoikum. A itu tidak ada. Zoikum itu tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup. Jadi pada masa ini adalah masa di mana bumi kita hanya berupa batuan tanpa makhluk hidup. Masa azoikum. Hal tersebut ketika bumi kita membeku, kemudian menjadi batuan yang tidak ada kehidupannya, ini setelah 1.000 juta tahun kemudian, setelah dia diem, membeku, 1 miliar tahun kemudian, atau 4 miliar tahun yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu belum ada apa-apa, kemudian 4 miliar tahun yang lalu, artinya 1 miliar tahun setelah dia menjadi batuan beku tadi, ya, ini bumi kita sudah mulai terisi oleh cikal bakal atau kehidupan atau makhluk hidup yang bersel tunggal yang disebut dengan protozoa. Masanya atau kalanya atau zoikumnya ini disebut sebagai protozoikum karena terisi oleh protozoa. Masanya disebut pre itu sebelum, Prakambrium. Jadi 1 miliar tahun setelah bumi kita menjadi batuan beku yang dingin, yang padat gitu ya, bumi kita mulai diisi oleh kehidupan. Terbentuk molekul-molekul organik kompleks. Ini dijelaskan oleh teorinya Harold Urey dan Stanley Miller yang saya sering sebut-sebut di biodasar. Jadi kayak kata Harold Urey, nggak usah saya jelaskan lagi ya, bahwa bumi kita itu ketika dia membeku 5 miliar tahun yang lalu, diselubungi bumi kita itu oleh lapisan atmosfer yang di dalamnya ada asam-asam amino, kemudian CO2, oksigen, air, yang kemudian dia mendapat energi listrik, ini bereaksi menjadi molekul-molekul aktif yang kemudian kita sebut dengan RNA. Ini dibuktikan oleh Stanley Miller. Ya, saya sudah jelaskan di biologi dasar ya. Itu menjadi cikal bakal kehidupan yang pada saat itu kata Harold Urey pada waktu dia hidup gitu ya. Ini menjadi molekul aktif pertama bersel tunggal, tapi adanya di bawah permukaan laut, kata Urey. Kenapa? Karena di bawah permukaan laut itulah tempat di mana sinar ultraviolet matahari tidak menyentuh bumi, artinya tidak sampai. Jadi yang sinar ultraviolet itu bisa menghancurkan molekul-molekul organik atau asam nukleat yang aktif tadi. Maka ketika asam nukleat itu ada, kena sinar ultraviolet dia hancur. Kena sinar ultraviolet matahari hancur lagi. Tetapi yang di bawah permukaan laut dia akan bertahan karena tidak kena sinar ultravioletnya. Maka ada anggapan bahwa kehidupan bumi itu dimulai di bawah permukaan laut. Jadi mulainya ada di laut, kehidupan pertama.
Kenapa? Karena di tempat itulah yang tidak ada atau tidak tembus sinar ultraviolet. Tapi nggak jauh-jauh amat kalau di dasar laut, bukan di dasar laut, tetapi di bawah permukaan kurang lebih 5-10 meter. Kenapa pada tempat itu tidak ada ultraviolet? Nah, setelah dikaji-kaji, protozoa yang seperti ini adalah seperti halnya alga. Seperti halnya alga. Kenapa? Alga adalah hewan organisme uniseluler yang hidup di air yang mampu melakukan fotosintesa. Jadi protozoa dan organisme bersel tunggal ini mulai muncul 4 miliar tahun yang lalu. Dalam hal ini protozoa ini adalah protozoa yang mampu mengubah atau merekrut energi matahari dalam peristiwa fotosintesa. Ini setelah pengamatan atau penelitian berikutnya. Oh, ternyata ini bisa. Kenapa dia bisa hidup? Karena dia bisa mengambil energi matahari. Ini yang namanya fotosintesa. Sehingga ada anggapan bahwa nenek moyang pertama, makhluk hidup pertama yang ada di bumi ini adalah alga. Itu adalah chlorophyta yang pertama kali ada. Kenapa? Dia adalah sel tunggal pertama yang terjadi karena peristiwa evolusi anorganik, tadi unsur-unsur organik kompleks yang ada di atmosfer, kemudian bereaksi kata si Harold yang dijelaskan oleh Oparin Halden ya dan Harold Urey, bahwa itu bereaksi menjadi sesuatu yang aktif, menjadi molekul aktif inilah yang kemudian disebut protozoa. Nah, tapi protozoa ini bukan yang ada di permukaan, tapi adanya yang ada di bawah permukaan laut. Kenapa? Karena di bawah permukaan laut itu dia aman dari sinar ultraviolet. Dan dia bisa bertahan, kenapa? Karena dia bisa mengambil energi matahari dengan peristiwa yang disebut dengan fotosintesa. Nah, ini protozoa pertama yang ada di bawah permukaan laut atau disebut dengan alga, inilah yang menjadi cikal bakal kehidupan yang ada di bumi. Ini cerita evolusinya. Dan lama-kelamaan alga yang uniseluler, yang bersel tunggal, itu kemudian dia berorganisasi. Gabung. Kenapa dia bergabung-gabung? Karena ada ombak, ada depuran, arus, dan sebagainya. Maka alga yang tunggal berorganisasi, gabung dengan alga yang lainnya menjadi multiseluler. Ya, dari uniseluler protozoa kemudian bergabung menjadi multiseluler, maka sudah muncul organisme. Pada 4 miliar tahun yang lalu ada protozoa dan mulai adanya alga yang multiseluler atau makroalga. Ini pada masa prekambrium atau protozoikum. Proto itu protozoa. Kemudian bumi ini, ya, lautan diisi oleh alga, kemudian berevolusi menjadi multiseluler, tadi alga uniseluler menjadi multi. Itu selama hampir 4 miliar tahun. Penuh lautan itu penuh dengan alga. Terus saja dia berkembang biak terus. Akibatnya apa? Karena alga mampu berfotosintesa. Hasil fotosintesa adalah oksigen, CO2 plus H2O, nih enaknya sekali coret-coretan ya. CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Ya kan ya? Bayangkan saja ya. CO2 plus H2O menjadi C6H12O6. O6 plus O2. Itu terjadi selama 4 miliar tahun. Jadi saya kembalikan lagi yang tadi. Ini 4 miliar tahun yang lalu, bumi kita, lautan kita terisi oleh alga dan mulai beranjak menjadi alga uniseluler, menjadi alga multiseluler dari 4 miliar tahun yang lalu. Kemudian 500 juta tahun yang lalu, berarti kejadian itu kurang lebih
3,5 miliar tahun. Ya, dari 4 miliar tahun ke 500 juta tahun yang lalu, bumi kita terisi oleh oksigen. Kenapa? Karena alga ini melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis ini adalah salah satunya oksigen. Dan oksigen ini menumpuk sedikit demi sedikit di atmosfer kita, membentuk selubung yang namanya ozon. Paham ya? Pada 4 miliar tahun yang lalu bumi kita mulai terisi protozoa, kemudian protozoanya berfotosintesa, menghasilkan oksigen, kemudian oksigennya itu menumpuk di atmosfer menjadi ozon, maka setelah 3,5 miliar tahun kemudian bumi kita dilindungi oleh ozon. Akibatnya apa? Kalau pada awalnya kehidupan hanya ada di lautan, gitu ya, kehidupan hanya ada di bawah permukaan laut, saat ini tidak lagi. Kenapa? Karena bumi kita sudah mulai ditutupi oleh ozon. Maka kehidupan yang tadinya alga hanya di bawah permukaan laut ini sudah mulai merambah ke daratan. Kenapa? Karena daratannya udah aman, sinar ultraviolet sudah tersaring. Maka sampailah pada 590 atau 500 juta tahun yang lalu, berarti kurang lebih 3,5 miliar setelah protozoa mengisi lautan bumi. Setelah 3,5 miliar tahun, daratan Gondwana itu mulai muncul dari Pangea. Pangea itu superkontinental kemarin ya kan, jadi di ekologi ya, ingat ya, ada Pangea, ada Gondwana, ada Laurasia. Itu bumi kita yang daratannya superkontinental atau bergabung menjadi satu gitu ya, numpuk jadi satu gitu ya. Itu sudah mulai pecah atau continental drift. Jadi mulai ada Gondwana dan Laurasia. Ya. Kemudian dari sini muncul hewan invertebrata. Tadi kan ada 2 cabang evolusi, evolusi tumbuhan dan evolusi hewan. Tadi protozoa yang aktif kesana kemari kemudian mobilitasnya tinggi ini terevolusi menjadi moluska. Ya, tentunya tidak sesederhana itu. Mekanismenya kemarin kita sudah ketahui panjang dan ceritanya panjang lama, memakan waktu yang lama gitu ya. Maka kemudian muncul hewan invertebrata gitu. Hampir seluruh kehidupan berada di lautan, ini masih di lautan, tetapi sudah merambah sedikit-sedikit ke daratan. Hewan zaman ini memiliki kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Jadi dari Azoikum, kemudian Proterozoikum atau Precambrium, 3,5 miliar tahun setelah Proterozoikum masuk ke masa Cambrium, di mana mulai muncul hewan-hewan vertebrata yang menguasai lautan, tetapi kehidupan di daratan sudah mulai berjalan. Kemudian tadi sudah ada Pangea, kemudian di daratannya nih, daratan yang kontinental yang besarnya sudah mulai terpisah, kemudian dari moluska muncul atau terevolusi ikan, ya, sudah mulai ada vertebrata, iklimnya sudah mulai berubah-ubah. Jadi tadinya protozoa, kemudian moluska, kemudian sudah mulai ada ikan. Nah, zaman ini dibagi menjadi zaman Devon, Karbon, dan Perm. Nanti kalau dilihat di evolusi bumi ya, ada zaman Devon, Karbon, dan Perm. Ini sekitar ini millions years ago, juta tahun yang lalu. Jadi 500 juta tahun yang lalu sampai 225 juta tahun yang lalu, bumi kita memasuki masa Paleozoikum. Jadi kalau tadi
masa Azoikum, kemudian Proterozoikum, kemudian Kambrium, yang ini adalah Paleozoikum. Kalau Kambrium masa di mana protozoa dan moluska mengisi lautan. Nah, yang ini Paleozoikum, moluska sudah berevolusi menjadi vertebrata. Artinya sudah bertulang. Kalau yang tadi Proterozoikum itu masih yang bercangkang-cangkang. Jadi ada jenis-jenis bivalvia, keong-keongan ya, kemudian gastropoda laut, sehingga itu yang menjadi terumbu karang nanti cangkang kemudian dia bersimbiosis dengan banyak plankton yang lain, kemudian itu menjadi membentuk terumbu karang. Nah, yang ini Paleozoikum 500 juta tahun sampai 250 juta tahun terbagi atas masa Devon, Karbon, dan Pram. Di sini sudah mulai muncul bangsa reptil. Ini tadi Devon, Karbon, dan Pram. Ya, Devon ini kurang lebih 410 sampai 350 juta tahun lalu, billion years ago. Ini sudah mulai tadi di ilustrasi yang pertama tadi ya, sudah mulai nanti kita tayangkan lagi di akhir. Jadi sudah mulai dari reptil, kemudian ini reptil itu adalah peralihan. Kemarin katanya si Kaviar berurutan, ada transcendent. Jadi dari mulai di air kemudian mau ke darat ada reptil. Ini reptil peralihan antara reptil amfibi, mulai antara organisme air dengan organisme darat. Ini sudah mulai muncul menguasai bumi pada zaman Devon. Gitu. Hewan amfibi berkembang dan beranjak menuju daratan. Daratan sudah menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena atmosfernya sudah terselubungi oleh ozon. Ozonnya dari mana? Dari hasil fotosintesa alga atau protozoa di masa Prekambrium atau Proterozoikum selama 3,5 miliar tahun lamanya. Jadi ikan berahang dan ikan hiu sudah mulai aktif, kemudian serbuan ke daratan masih terus berlanjut. Jadi sudah mulai pindah nih, merambah ke daratan. Nah, evolusi tumbuhan tadi yang dari alga ya, alga yang ada di laut ini kemudian terhempas ke daratan. Maka ada alga, jenis-jenis alga yang kalau kita punya sumur ya, kemudian sumurnya basah nggak pernah dikosek, itu kan lama-lama berlumut. Nah, lumut itu alga ya, alga yang nempel di daratan. Harusnya dia hidup komunitas habitatnya adalah di perairan, tapi kemudian dia terlempar ke daratan, bisa hidup tetapi harus tetap basah. Nah, itulah awalnya kemudian alga yang di daratan itu berevolusi, mulai menjadi herba, kemudian menjadi tumbuhan berpembuluh, kemudian tumbuhan berkayu. Maka berjalan juga evolusi tumbuhan ini di daratan. Ya, sementara evolusi hewan juga berjalan secara paralel, secara sinergi. Tumbuhannya berjalan, evolusinya, kemudian hewannya juga berjalan. Ya, tumbuhan darat semakin umum dan muncul serangga untuk pertama kalinya. Nah, pada masa ini pertama kali muncul serangga di sini. Sudah mulai ada serangga. Ini adalah moluska awalnya, kemudian berevolusi menjadi arthropoda, hewan yang berkuku-kuku, dan kemudian salah satunya bagian dari arthropoda itu adalah insekta. Nah, pada zaman Devon ini insekta sempat merajai atau jadi ada sejarahnya, banyak sekali ditemukan oleh ahli-ahli paleontologi itu fosil dari capung. Capung itu sudah mulai ketemu di 360 juta tahun yang lalu. Diperkirakan dia hidup sekitar ini pada masa Devon ini. Jadi terlihat banyak capung-capung. Kalau pernah dengar
pernah nonton film Jurassic Park ya? Jadi film Jurassic Park itu ceritanya ada nyamuk gitu ya yang menggigit salah satu dinosaurus. Nyamuknya terperangkap di salah satu pohon, masih ada darahnya. Nah, di darah nyamuk itulah kemudian dibiarkan gitu, dikulturkan, kemudian menjadi menjadi organisme baru, maka bisa membuat satu Jurassic Park. Itu menggambarkan pada masa ini sudah ada reptil dan sudah banyak serangga. Salah satunya nyamuk itu di ceritanya Jurassic Park. Jadi yang bikin film Jurassic Park itu memang ahli idenya ilmiah, itu ahli evolusi yang cerita gitu ya, nggak sembarangan ngarang. Memang ada teorinya seperti itu ya. Jadi pada 410 sampai 360 juta tahun yang lalu ini sudah mulai berambah ke daratan. Nah, masa Jura gitu ya, karbon di zaman tadi kan Devon, kemudian karbon. Zaman karbon ini disebut juga zaman Jura. Jura itu reptil atau Jurassic gitu ya, Jurassic Park ya. Ini sekitar 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Ini muncul reptil pertama kalinya. Jadi kalau reptil itu sejarahnya tadinya kan hewan itu ovipar, bertelur. Amfibi bertelur, kemudian ikan bertelur gitu ya. Nah, kemudian mulai muncul hewan yang ovipar, bertelur tetapi mengereminnya, dieranginya di dalam tubuhnya, atau ovovivipar. Kan ada ovipar, vivipar, kemudian ovovivipar. Ini mulai ada reptil-reptil yang ovovivipar. Jadi dia bertelur tapi telurnya tidak dikeluarkan, masih ada di dalam dirinya. Jadi berbagai macam jenis-jenis reptil muncul pertama kali di masa ini. Ada serangga juga muncul, amfibi meningkat. Pohon pertama muncul, ini tahunya dari mana? Dari fosil. Jadi ahli-ahli paleontologi itu kerjanya di lapangan, berpuluh-puluh tahun di lapangan, ngorek-ngorek apa ketemu fosil ini, kemudian diceritakan. Nah itu, tetapi banyak dananya ya, banyak dana penelitiannya. Jadi pohon pertama yang muncul adalah fern. Fern itu paku-pakuan, dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa pembentuk batu bara. Batu bara itu kan fosil tumbuhan. Batu bara itu fosil tumbuhan. Kemudian yang jadi minyak bumi kan fosil tumbuhan. Nah itu diperkirakan 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Ya, tadi kan Pangea, kemudian Gondwana, Laurasia. Ya, ini daratannya masih seperti itu, sehingga kalau di sini disebut-sebut ada Pangea, kemudian yang tadi ada Gondwana. Ini menceritakan apa? Kalau di sini ada reptil, karena di sini masih Pangea, kontinental masih menjadi satu yang disebut dengan superkontinental, dia bisa kemana-mana. Dia bisa berdistribusi ke semua ke semua bagian atau celah di daratan Pangea tersebut. Setelah terpisah, setelah ada continental drift pecah gitu ya, maka bayangkan yang di sana dengan yang di pecahannya itu tidak bersatu lagi, maka ini memunculkan produk evolusi yang berbeda. Jadi ini selalu disebut satu masa daratan yang disebut Pangea. Kalau yang tadi Gondwana, maksudnya ketika masa itu gitu ya, kalau di situ ada amfibi, ada reptil, berarti rata di semua bagian, karena masih menyatu menjadi bagian atau super kontinental. Nah, Devon, karbon, dan Prem. Jadi zaman Devon, karbon, dan Paleozoikum ini yang terdiri atas Devon, karbon, dan Prem ini memang terkenal sebagai zaman reptil. Cukup lama bumi kita dikuasai atau didominasi oleh reptil. Jadi reptil meningkat dan serangga modern muncul. Disebut serangga modern sudah terevolusi, yang tadinya hanya jenis-jenis capung, kemudian nyamuk, kemudian sudah mulai ada papilionidae, kupu-kupu gitu ya.
kemudian serangga-serangga yang lain sudah bermunculan, terevolusi dari serangga yang pertama. Kemudian tumbuhan juga tadi paku ekor kuda, kemudian jenis paku-pakuan. Kalau paku-pakuan itu kan tadinya dia hanya talopita ya, bertalus saja, tapi kemudian sudah mulai ada pembuluh xilem fluem. Ya, masih ingat ya nanti di sistematika tumbuhan. Berpembuluh nanti baru mulai ada spermatofita, tumbuhan berbunga. Itu ini. Nah, konifer, tanaman konifer itu sudah mulai, tadi kalau paku-pakuan sudah berpembuluh tetapi belum berbunga. Alat reproduksinya masih spora. Nah, kalau ini sudah lebih berkembang menjadi tanaman seperti paku-pakuan tetapi sudah mempunyai alat reproduksi yang lebih maju ya, ada petik dan benang sarinya ya, ini tetapi daunnya masih berbentuk jarum, maka disebut tumbuhan konifer. Sebentar ya, di rumah saya sedang azan, saya nggak enak kuat-kuatan sama azan, saya stop dulu ya sebentar ya, kita jawab azan dulu deh.